Saya akan menceritakan kisah Palu. Dikisahkan, pada suatu masa di Teluk Palu hiduplah seorang ulama dari negeri Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Palu. Beliau bernama Abdullah Khatib. Karena kesaktiannya, beliau diberi gelar Dato' Karama. Gelar Dato' Karama diberikan oleh penguasa kerajaan Palu. Bahkan pernah suatu ketika anak dari penguasa kerajaan Palu sedang sakit berat dan disembuhkan oleh segelas air yang didoakannya. Pernah suatu ketika dia bermimpi bahwa air laut mengamuk seakan-akan menenggelamkan lembah Palu. Lalu mimpinya itu ia ceritakan kepada Tuan Raja. "Tabe, Tuan Raja, semalam saya bermimpi air laut mengamuk seakan-akan menenggelamkan lembah Palu ini." Lalu Tuan Raja menjawab, "Oh iya Dato', itu bahkan sudah pernah terjadi, tetapi itu sudah lama sekali." "Oh begitu ya Tuan, kalau begitu saya pamit dulu, saya akan berkeliling-keliling melihat situasi kerajaan Palu." "Oh iya Dato', tapi mohon maaf, saya tidak dapat menemani Dato' untuk berkeliling." "Oh tidak masalah Tuan Tabe." "Iya Dato'." Setelah beberapa saat Dato' berkeliling, bertemulah ia dengan beberapa orang warga dan di warung yang kecil. Salah satu warga menanyakan, "Dari mana Dato'?" Lalu Dato' pun menjawab, saya habis bercerita dengan Tuan Raja tentang apa yang terjadi dulu di lembah Palu ini." "Oh iya Dato', orang tua kami juga pernah menceritakan hal itu kepada kami, tetapi itu sudah lama sekali." "Oh begitu ya." "Iya, kalau datang itu ia harus didahului Limbaso yang artinya gempa yang sangat dahsyat, dan ia bernama Bomba Talu." "Hah? Bomba Talu? Apa artinya itu?" Bomba Talu artinya gempa, artinya ombak yang sangat besar yang berjumlah 3. "Oh begitu ya. Hari telah siang, aku pamit dulu Tabe." "Iya Dato'." Setelah beberapa saat Dato' di jalan, ia tak habis pikir apa yang dibilang oleh warga tadi itu dan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Setelah sampai di gubuknya, ia bergegas berwudu lalu melaksanakan sholat zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, ia kemudian bertasbih, "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Setelah beberapa saat ia bertasbih, seakan-akan ia tak sadarkan diri dan ia tak sadar bahwa ia seakan-akan ada berada di dua alam, dan ia didatangi oleh sosok yang berjubah putih dan bercahaya. "Wahai Dato' Karama, jika engkau melihat ombak yang sangat besar yang berjumlah 3 yang datang dari arah barat ke timur, maka lemparkanlah jubahmu, maka itulah nantinya akan menyelamatkan nyawa." Setelah beberapa saat, sosok yang datang kepadanya tadi itu berbicara. Ia sadar dan ia bergegas kembali mengambil air wudhu. Lalu ia berzikir kembali dan ia tak untuk menanyakan balik sosok yang datang kepadanya. "Wahai sosok yang datang kepadaku, apa kiranya pertanda bicaramu tadi itu?" Tetapi sosok yang datang kepadanya hanya terdiam lalu tersenyum. Beberapa saat kemudian tanah berguncang dan ia tak bisa berdiri dari tempat duduknya. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Setelah gempa mereda, ia berdiri dan ia keluar dari gubuknya. Ia melihat air laut sangat surut dan ia melihat awan sangat hitam. Ia berkata,
Ya Tuhan, apa pertandanya ini? Setelah beberapa saat kemudian, ia melihat air laut yang sangat tinggi datang kepadanya. Ia berkata, apakah ini yang disebut oleh warga tadi yang dinamakan bom Batalu? Setelah beberapa saat kemudian, ia mengingat kembali apa yang dikatakan oleh sosok yang datang kepadanya tadi. Maka lemparkanlah jubahnya, itu akan menyelamatkan banyak nyawa nantinya. Setelah ombak itu akan sampai ke daratan, ia melempar jubahnya lalu mengatakan, Subhanallah, dan seakan-akan ombak itu menjadi terbelah dua. Dan setelah ombak itu sampai ke daratan, ombak itu kecil-kecil seakan-akan menjadi ombak yang seperti biasanya. Dan ia di situ dilihat oleh beberapa orang warga. Maka disitulah warga meyakini bahwa Datuk Rahmat nanti telah wafat, kuburannya tidak akan terinjak oleh air laut setetes pun. Sampai sinilah cerita saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.